Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiswanola Effendi SPD. Saya guru mata pelajaran biologi di SMK Negeri 8 Kabupaten Kepulauan Sula. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG Daljab gelombang pertama angkatan kedua tahun 2023. Program studi biologi di LPTK Universitas Hairun Ternate dengan nomor peserta 2015-0267-2439. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 8 Kabupaten Kepulauan Sula. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Jika kabar kalian pada pagi hari ini baik, Ibu sangat bersyukur sekali kita dapat melaksanakan kegiatan belajar kita seperti biasanya pada setiap kali pertemuan. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, terlebih dahulu mungkin Ibu akan meminta ketua kelas untuk maju ke depan bersama saya. Kita sama-sama memimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dengan membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Ada yang hari ini tidak hadir, sakit atau izin? Apakah ada Ibu? Siapa? Anissa, Dewi Aprilia, Bulan, Berapa orang? 5 Ibu. 5 orang. Keterangannya? Oke, jadi pada hari ini yang tidak ikut berarti 5 orang, 3 orang sakit sama 2 orang izin. Oke, mari kita doakan bersama semoga yang hari ini belum sempat untuk hadir dan bersama-sama kita pada pelajaran hari ini secepatnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Oke, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini tentang kelanjutan daripada materi yang minggu lalu, mungkin kalian ada yang masih mengingat tentang materi yang pernah diberikan pada pertemuan minggu kemarin. Jadi pada pertemuan minggu kemarin itu kita telah membahas mengenai virus beserta virus. Ada yang masih ingat tentang virus materi kemarin? Ya, Bunga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Pohe. Saya dari kelompok 4 akan membahas materi minggu kemarin tentang virus. Virus adalah organisme hidup yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata manusia, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Ukuran panjang virus 25 sampai 300 nanometer. Kita berikan tepuk tangan. Masih ada lagi yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Itu virus memiliki DNA atau RNA. Yang kedua, tidak memiliki sel. Yang ketiga, memerlukan asam nukleat untuk berkembang. Yang keempat, memiliki ukuran lebih kecil di antara 25 sampai 300 nanometer. Yang kelima, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Oke, kita berikan. Awal materi kita sebelum kita melaksanakan pembelajaran di awal materi tetap kita memberikan penjelasan. Terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang replikasi virus. Ini adalah kelanjutan daripada materi kita yang kemarin. Replikasi virus.
secara panjang lebar tentang replikasi virus, Ibu akan meminta kalian untuk bisa dilihat? Bisa? Bisa. Oke. Jadi pada hari ini kita akan lanjut pada materi kita tentang replikasi virus. Jadi marilah Anda bersama saya kita melihat bersama-sama tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mada, tolong bacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Memberikan pengertian replikasi virus secara litik dan isogenik dengan benar. Secara litik dan isogenik dengan benar. Jadi silahkan kalian dengar apa yang kita jelaskan teman-teman tadi. Jadi pada hari kita akan pelajari dengan 4 tujuan yang akan kita selesaikan pada hari ini. Jadi sebelum kita masuk, Ibu akan meminta kalian terlebih dahulu untuk menyelesaikan soal pretest yang harus Anda buat hari ini dan selesaikan. Jadi pada hari ini kita akan melakukan 2 tes. Ini adalah tes awal dan sebentar ada tes akhir yang akan kalian kerjakan setelah berada pada akhir pembelajaran. Ya, oke. Sebelum kita lanjut pada materi ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih semangat? Jadi dan silakan kalian. Kalian pasti sudah tahu kan tentang coronavirus atau COVID-19 yang melanda Cina dan menyebar ke beberapa negara di dunia hanya dalam waktu 1 bulan saja. Di Indonesia, kasus virus ini sudah banyak ditemukan, bahkan setidaknya 1,5 meter. Selain itu, masyarakat Indonesia diimbau agar berdiam diri di rumah hingga kondisi kembali kondusif. Atas semua kejadian tersebut, Kementerian PUPR khususnya Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I melaksanakan kegiatan pola hidup sehat agar terhindar dari virus corona. Penyemprotan cairan disinfektan, physical distancing, dan work from home diperlukan. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Hal yang perlu dilakukan adalah hindari orang yang sedang sakit batuk flu atau jaga jarak 1,5 meter atau lebih dengan orang lain, tutup mulut dengan tisu saat bersin atau batuk. Kalian tadi, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok seperti yang sudah kita bagi pada pertemuan kemarin. Jadi hari ini Ibu akan membagikan LKPD yang berkaitan dengan permasalahan yang tadi sudah sama-sama kita lihat bersama. Jadi ini LKPD-nya akan kalian lihat dan kerjakan sesuai dengan apa yang sudah disahkan pada LKPD. Jadi untuk menyediakan LKPD yang dibuat, kalian boleh menggunakan HP, buku atau bahan ajar ataupun catatan resume yang pernah kalian buat. Silakan diangkat dan digunakan dan dikerjakan LKPD yang sudah saya bagikan. Di situ Anda perhatikan langkah-langkah pembelajaran yang ada pada LKPD di situ sudah saya jelaskan bahwa yang pertama di sini kita telah membuat kelompok tadi dari 3 sampai 5 orang. Terus setelah itu kalian sudah menayangkan video yang sudah tadi saya jelaskan. Terus berdasarkan video tersebut, sekarang Anda diminta untuk menganalisis apa
apakah virus tersebut mampu berproduksi di luar sel inang, bagaimana cara virus menyerang manusia. Terus di situ ada gambar daripada replikasi virus tentang siklus litik dan siklus lisogenik. Silakan Anda kerjakan, dan jika ada kendala silakan ditanya. Sama ada? Hasil diskusinya Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab satu pertanyaan dan membahas hasil diskusi kami tentang tahapan-tahapan daur litik dan tahapan lisogenik. Di sini saya akan serahkan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah, menurut kalian apakah dengan mencuci tangan bisa melawan COVID-19? Jelaskan. Sebelumnya kita dianjurkan untuk mencuci tangan selama per 20 detiknya. Bila tidak terdapat sabun dan air mengalir, maka dapat diganti dengan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Kesimpulannya yaitu dengan mencuci tangan kita dapat mencegah infeksi virus pada diri sendiri, orang sekitar, bahkan komunitas seperti keluarga maupun di tempat kerja. Jadi menurut kami, dengan mencuci tangan kita dapat mengurangi atau mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 pada diri sendiri dan orang sekitar kita. Itu saja jawaban yang saya paparkan di sini. Saya kembalikan kepada. Selanjutnya saya akan membahas hasil diskusi kami tentang tahapan daur litik dan tahapan lisogenik. Yang pertama saya akan membahas tentang tahapan-tahapan daur litik. Tahapan daur litik memiliki 6 tahapan, yaitu tahapan pertama yaitu adsorpsi, 2 penetrasi, 3 replikasi, 4 perakitan, 5 litik, dan 6 disis. Yang pertama yaitu adsorpsi. Adsorpsi merupakan tahap penempelan dari partikel virus atau virion pada sel inang yang sesuai. Yang kedua yaitu penetrasi. Tahapan ini merupakan tahapan injeksi asam nukleat virus ke dalam sel inang. Virus akan melubangi membran sel, membran plasma, sel inang, dan dinding sel. Jika ada menggunakan enzim seperti lisozim pada bakteri Cofagen. Yang ketiga, tahap replikasi. Pada tahap replikasi terjadi penduplikatan atau virus memperbanyak diri dengan menggunakan
asam nukleat dalam tubuhnya. Tahap yang keempat yaitu tahap perakitan. Di sini pada tahap perakitan virus akan membentuk tubuh mereka. Pada tahap ini kapsid yang telah terbentuk pada tahap sintesis akan mulai diisi dengan asam nukleat yang telah tereplikasi sehingga menjadi virus yang utuh. Masuk pada tahap yang kelima yaitu tahap litik. Saat tahap pembentukan dari virus sudah selesai, virus sudah bisa memproduksi enzim lisozim kembali. Enzim lisozim merupakan enzim pelebur yang bisa untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Tahap yang terakhir yaitu tahap ke-6, tahap lisis. Pada tahap lisis terjadi pelepasan partikel virus yang telah matang, yang terlihat bawah ini. Terjadi pelepasan partikel. Yang kedua yaitu siklus lisogenik terdiri dari beberapa tahapan. Memiliki 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan absorpsi, 2 penetrasi, yang ketiga sintesis, yang keempat perakitan, yang kelima tahapan lisis. Tahapan yang pertama yaitu tahapan absorpsi. Pada tahapan absorpsi, virus akan menempel pada permukaan sel inang dengan reseptor protein yang spesifik, kemudian akan menghancurkan membran sel dengan enzim lisozim. Masuk kepada tahap yang kedua yaitu tahap penetrasi. Sesudah terbentuk lubang, kapsid virus bereaksi untuk memompa asam nukleatnya, DNA dan RNA masuk ke dalam sel. Tahap yang ketiga yaitu tahap sintesis. Pada kondisi lingkungan tertentu, prokap menjadi aktif. Prokap bisa memisahkan diri dengan DNA bakteri sekaligus merusak DNA bakteri. Kemudian menggantikan peran DNA bakteri dengan DNA virus untuk sintesis protein yang fungsinya sebagai kapsid untuk virus-virus baru dan replikasi DNA. Tahap selanjutnya yaitu tahap keempat yaitu tahap perakitan. Pada tahap perakitan, kapsid virus utuh sebagai selubung virus. Setelah kapsid virus utuh maka akan diisi dengan DNA hasil replikasi. Kemudian terciptalah virus-virus baru. Tahap yang terakhir yaitu tahap lisis. Pada tahap lisis, dinding bakteri akan pecah dan virus berhamburan keluar. Kemudian akan menyerang bakteri lain. Yaitu persamaan dan perbedaan daur litik dan lisogenik pada virus. Persamaan antara siklus litik dan lisogenik terletak pada 2 tahap pertama yaitu adsorpsi dan penetrasi. Sementara itu perbedaannya adalah pada siklus litik terjadi peristiwa lisis atau penghancuran dinding sel inang, sedangkan siklus lisogenik tidak menghancurkan sel inang. Sekian dari hasil jawaban diskusi kami. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok yang lain agar menambahkan jawaban kami apakah ada yang kurang. Kepada kelompok yang lain saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya persilakan kepada teman saya untuk menjawab soal atau pertanyaan yang telah diberikan. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan, yaitu jelaskan menurut pendapat kalian apakah dengan mencuci tangan bisa mencegah seseorang dari virus COVID-19? Oke, dengan mencuci tangan kita dapat mencegah infeksi virus pada diri sendiri, orang sekitar, dan bahkan komunitas seperti keluarga dan tempat kerja. Waktu mencuci tangan yang efektif adalah 20 detik, jadi setiap 20 detik dianjurkan untuk mencuci tangan. Jika Diskusi kalian yang menurut Ibu sudah lumayan bagus. Jadi di sini Ibu akan memberikan penguatan tentang penyampaian yang sudah kalian sampaikan tadi. Yang pertama tentang apa ya?
apakah dengan mencuci tangan bisa mencegah seseorang tertular dari COVID-19? Jawabannya ya, karena ada yang tahu. Karena dengan mencuci tangan dengan menggunakan sabun itu bisa membuat virus-virus yang ada pada tangan manusia itu menjadi bersih. Jadi pada intinya kenapa sabun yang dijadikan objek di sini? Jadi supaya kalian tahu, karena pada sabun itu ada suatu senyawa yang disebut dengan senyawa antivirus. Keadaan virus itu di tangan kita, maka proses pengikatan lemak yang ada itu akan menjadi terlepas. Jadi di sini bisa? Sementara untuk pertanyaan Anda tentang siklus, Anda perhatikan di ibu apakah di sini. Jadi untuk tahapan pada siklus di situ ada 6 tahapan ya, 7 tahapan. Adsorpsi ya. Ada yang disebut, jangan sampai Anda salah. Ada yang tadi ingin menyebutkan, ada yang disebut dengan absorpsi dan ada yang disebut dengan adsorpsi. Penempelan. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah proses absorpsi pada virus. Oke? Jadi Anda perhatikan di tampilan video. Jadi pada tahap yang pertama di sini adalah tahap absorpsi. Jadi Anda perhatikan, ini adalah tahap penempelan. Jadi kalian masih ingat, absorpsi adalah tahap penempelan bagian ekor virus pada sel bakteri. Nah, pada sel inang bakteri. Yang dimaksud dengan sel inang bakteri adalah yang di tengah ini. Anda perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan kalian, Ibu, terus yang mana sel bakterinya? Sel virusnya ini. Jadi proses penempelannya ini terjadi pada bagian ekor daripada virus. Sudah? Jadi absorpsi adalah proses penempelan. Proses penempelan pada dinding sel bakteri. Nah, ini bakteri. Maju pada tahap yang kedua adalah tahap injeksi. Jadi pada tahap injeksi di sini atom inti dari virus akan masuk ke dalam sel bakteri. Nah, yang mana atom intinya? Yang berwarna merah. Atom intinya ini berupa senyawa DNA yang akan masuk pada ini. Pada fase eklifase ini, Anda perhatikan, ini adalah gambar virus. Pada fase eklifase ini, virus akan melumpuhkan DNA. DNA yang dimaksud adalah yang berwarna merah ini. Yang mengontrol sel bakteri di sini adalah ini, DNA yang ada pada virus ini. Sudah? Kemudian pada fase sintesis, setelah fase pelumpuhan ini terjadi, kemudian kita akan masuk pada fase sintesis yang keempat. Jadi pada fase sintesis ini Anda perhatikan, di sini adalah fase pembentukan senyawa virus. Nah, ini adalah proses pembentukannya. Jadi di sini ini adalah senyawa virus yang ini kan. Setelah dilepaskan maka dia akan terbentuk di bawah sini. Proses pembentukannya ini belum sempurna. Dia masih terpisah. Ini yang disebut dengan kepala virus, ini yang disebut dengan badan virus, dan ini yang disebut dengan ekor daripada virus. Sudah? Masuk pada tahap yang berikutnya adalah tahap replikasi. Pada tahap dia telah menyebar dan telah menggabung menjadi banyak. Dia menyebar menjadi banyak. Yang tadi dari satu sel virus sudah menjadi 3 sel virus. Jadi Anda perhatikan itu ada 3 kepalanya, ada 3 badannya, ada 3 ekornya. Sudah? Setelah proses replikasi dari tahap kelima ini, virus akan melakukan fase perakitan. Jadi pada fase perakitan ini, bentuk struktur dari sel virus pada tahap kelima ini sudah menjadi kompleks atau sederhana. Anda lihat bentuknya sudah sempurna kan? Nah, tadi yang terpisah-pisah pada tahap perakitan bentuknya sudah menjadi kompleks dan sempurna. Nah, pada tahap yang terakhir setelah prosesnya sempurna, dia akan menuju pada tahap lisis. Proses lisis ini adalah proses pemecahan dinding sel. Proses pemecahan. Yang mana yang dimaksud dengan dinding sel? Dinding sel adalah bagian tepi daripada bakteri yang ada di dalam.
Masuk pada tahap yang berikut adalah tentang tahapan dari siklus lisogenik. Jadi untuk tahapan daripada siklus litik dan siklus lisogenik, Anda dapat perhatikan di situ. Untuk siklus litik dan siklus lisogenik ini, untuk tahapan awalnya itu sama saja. Pada tahapan pertamanya di sini ada tahapan absorpsi dan yang kedua adalah tahapan penetrasi atau injeksi. Samanya. Yang kedua adalah tahap fase injeksi. Pada fase injeksi ini, Anda lihat di sini itu ada gambar virus. Bisa dilihat? Nah, pada fase injeksi di sini asam inti akan menyebar melalui dinding sel bakteri. Bisa dilihat kan? Ya. Untuk tahapan yang ketiga, keempat, dan kelima, ini adalah tahapan yang tidak dimiliki oleh oleh siklus litik. Jadi pada tahapan yang ketiga ini adalah fase penggabungan. Nah, proses fase penggabungan ini terjadi seperti apa? Proses fase penggabungan ini terjadi dari ini, dari siklus 2. Berikan dari hasil yang sudah kalian sampaikan pada hari ini. Dan pada hari ini Ibu akan meminta kalian untuk dapat menyimpulkan apa yang menjadi permasalahan kita pada siang hari ini. Ada yang dapat menyimpulkan? Ya, minta saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggabungan dari DNA virus yang digabung dengan proses perkawinan dari DNA virus yang terjadi dengan sel bakteri di sini telah mengalami penyatuan. Jadi di sini Anda boleh lihat yang merah ini adalah dinding sel virus dan yang bagian sini adalah dinding sel bakteri. Jadi prosesnya itu telah menyatu. Sudah? Setelah proses penggabungan ini terjadi pada siklus yang berikut, yaitu siklus pembelahan. Siklus yang satu ini akan membelah menjadi 2. Proses pembelahannya terjadi di sini, yaitu satu siklus di bagian kiri dan satu siklus di bagian kanan. Setelah proses pembelahan ini terjadi, kita masuk pada proses yang berikutnya adalah proses apa itu? Pembelahan antara dinding sel virus dan dinding sel bakteri. Anda perhatikan, itu dinding sel virusnya ini. Nah, yang kecil, bisa dilihat? Nah, dinding sel bakterinya adalah yang besar. Jadi akan terjadi pemisahan 2 mikroorganisme di sini. Setelah terjadi pemisahan ini, kita masuk pada tahap yang berikut adalah tahap eklipase. Boleh lihat di situ? Nah, pada tahap ini adalah terjadi proses pelumpuhan. Proses pelumpuhan DNA dari sel inang. Ini DNA dari sel inang itu berasal dari mana? Berasal dari virus yang Anda lihat di depan ini. Nah, sudah? Jadi virus ini yang berfungsi untuk mengontrol DNA yang berasal daripada virus. Setelah fase eklipase ini terjadi, akan kita lanjutkan dengan tahap yang berikutnya, yaitu dengan yang disebut dengan fase apa? Fase apa ya? Terbentuk. Sudah? Nah. Setelah proses sintesis ini berlangsung, kita akan masuk pada tahap yang berikutnya adalah tahap replikasi. Tahap replikasi ini adalah proses penggabungan dari beberapa senyawa yang akan bersatu untuk menjadi lebih banyak. Di sini Anda perhatikan, yang tadinya dari satu virus, pada fase replikasi ini dia akan memecah dan menjadi beberapa buah virus. Tentang apa perbedaan daripada daur litik dan daur lisogenik. Anda perhatikan di papan. Yang menjadi pembeda antara daur litik dan daur lisogenik, Anda perhatikan ada 6 poin ya yang menjadi perbedaannya. Yang pertama dari arti, yang kedua dari kondisi awal inang sel bakteri itu hidup, yang ketiga tentang jumlah tahapan daripada siklus, yang keempat adalah kelanjutan daripada siklus itu seperti apa, yang kelima adalah kondisi akhir inang pada saat replikasi itu seperti apa, dan yang keenam adalah tentang waktu. Nah, yang pertama kita lihat faktor pembedanya dari arti.
Dari artinya, daulitik di sini dikatakan bahwa daulitik adalah siklus replikasi virus di mana sel inang akan mengalami lisis atau mati pada akhir siklusnya. Nah, sementara pada daur lisogenik, siklus replikasi virus ini di mana sel inang tidak mengalami kematian pada akhir siklus karena mempunyai valulensi ketahanan. Jumlah tahapan yang menjadi pembeda pada jumlah tahapan ini pada daulitik terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama adalah absorpsi, yang kedua adalah penetrasi, yang ketiga adalah transkripsi, dan yang keempat adalah replikasi, yang kelima adalah perakitan. Sementara untuk daur lisogenik ada 4 tahapan. Yang pertama disebut dengan absorpsi, kedua penetrasi, dan yang ketiga adalah penyisipan gen virus, dan keempat adalah pembelahan daripada sel inang. Kelanjutan siklusnya. Untuk siklus litik, di sini untuk kelanjutannya sel interhenti karena sel inangnya rusak dan mengalami lisis atau pemecahan sehingga selnya akan mengalami kematian. Pada daur lisogenik dapat dilanjutkan dengan siklus litik jika valulensi bakterinya hilang atau lenyap. Pada kondisi akhir inang, untuk daur litik di sini dia akan mengalami lisis dan mati, mengalami pemecahan ya dinding sel. Sementara untuk daur lisogeniknya, bakteriofagnya masih menjalankan aktivitas biasa, bahkan mampu membelah. Perkenalkan, nama saya Intan Nurmawati. Di sini saya mewakili kelompok 2 ini memaparkan kesimpulan tentang materi hari ini. Yang pertama yaitu dengan mencuci tangan kita dapat mengurangi atau mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 pada diri sendiri dan orang di sekitar kita, bahkan komunitas seperti keluarga maupun di tempat umum. Yang kedua, replikasi virus terbagi menjadi 2, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Terdapat persamaan pada litik dan lisogenik, yaitu litik terbagi menjadi 6 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu absorpsi, 2 penetrasi, 3 replikasi, 4 perakitan, 5 litik, dan 6 lisis. Dan lisogenik yaitu terbagi menjadi 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu absorpsi, 2 penetrasi, 3 sintesis, 4 perakitan, dan 5 lisis. Persamaannya yang lain yaitu terdapat 2 tahapan yang sama pada litik dan lisogenik yaitu absorpsi dan penetrasi. Kesimpulan kami pada kelompok 2. Oke, memberikan kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya telah kita dengarkan secara bersama. Sudah? Jadi pada siang hari ini materi kita tentang replikasi virus telah selesai kita laksanakan. Sebelum menutup materi pada siang hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk bagaimana kita merefleksi tentang proses pembelajaran pada siang hari ini. Jadi proses refleksi ini Ibu berharap untuk kalian dapat menjawab secara serentak atau bersamaan. Selain refleksi yang sudah Ibu tayangkan, ada juga di sini Ibu membuat instrumen survei refleksi yang nanti akan kalian isi pada akhir pembelajaran ini. Jadi sebelumnya Ibu akan memberikan refleksi kepada Anda bagaimana tentang perasaan Anda mengenai pelajaran pada hari ini. Perasaan Anda seperti apa? Senang. Jadi perasaan Anda pasti senang. Nah, pertanyaan kedua, apa yang Anda sukai pada proses pembelajaran hari ini? Nah, apa? Dari segi mananya Anda bisa merasa bahwa Anda suka dengan proses pembelajaran pada hari ini? Ya. Dapat menyelesaikan jawaban dengan kelompok. Ya, menurut Sulastri, dia dapat menyelesaikan pelajaran bersama dengan teman-teman kelompok dengan baik dengan menggunakan bahan yang telah disediakan. Oke, ada lagi? Ya. Kita dapat mengetahui tentang daur litik dan lisogenik. Oke. Jadi selain itu, yang membuat kalian bisa senang pada hari ini otomatis karena kita menggunakan video pembelajaran, ya kan? Nah, dengan menggunakan video pembelajaran, kalian bisa lebih tahu dan lebih mengenal apa itu yang menjadi titik permasalahan yang harus kalian kerjakan pada
pada hari ini, minggu depan kita akan masuk pada pertemuan kita yang baru, yaitu tentang bakteri. Materi kita adalah tentang bakteri. Jadi hari ini Ibu akan membagikan kalian instrumen. Jadi instrumen ini tolong kalian isi dan kalian kerjakan. Yang ini dari dikumpulkan. Sudah? 5 menit dari sekarang. Setelah lembar ini dikerjakan, ada tugas akhir dan tugas itu dikumpul besok. Oke? Langsung saja dikerjakan. Oke, perhatikan. Sebentar ada KPD yang sudah kalian buat, nanti dikumpulkan kembali beserta bahan ajarnya. Yang di papan ini adalah ini adalah tugas yang pada siang hari ini Ibu berikan dan besok dikumpulkan tepat jam 8 pagi pada pertemuan yang pertama. Ya, yang pertama di sini apa yang membedakan antara daur litik dengan daur lisogenik. Yang kedua, proses apa saja yang terjadi pada daur lisogenik. Terus keempat, apa persamaan antara siklus litik dan siklus lisogenik? Yang kelima, virus yang menghancurkan sel induk termasuk siklus apa? Jelaskan. Bisa? Ya. Cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.